Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, kita bersyukur para ibu, para bapak saged nindakake ya amaliyah ingkang sae niki. Mudah-mudahan kita istiqomah dipaparing rezeki istiqomah. Istiqomah itu mahal, ajeg itu mahal. Al istiqomatu hiyal karomah, katanya kan. Istiqomah itu bisa menjadi karomah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada ayat 74. Nah, surat Ali Imran. Sekarang kita masuk ayat 75 ya. Kalau sampai 74 ini masih menjelaskan tentang bagaimana karakter, keyakinan dan keberagamaan orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang-orang yang memang secara spiritual mereka punya keyakinan keagamaan. Ketika diajak berubah menjadi muslim, ya, menjadi orang yang taat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ternyata angel, alias abot. Nah, oleh karena itu kita bagi orang Islam yang sudah berpegangan teguh, mudah-mudahan oleh Gusti Allah terus diajegkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adim. Itu kemarin sampai situ kita punya keyakinan bahwa Gusti Allah itu tetap akan memberi rahmat secara khusus ya kepada orang-orang yang memang ya orang itu ya dikehendaki untuk melaksanakan kebaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi. Nah, wa min ahlil kitabi man ing tamanhu biking torin. Wa min ahlil kitabi, lan iku setengahnya saking ahlul kitab, tidak semuanya, sebagian ahlul kitab. Nah, ini kaitannya dengan ekonomi, ini dengan dengan hubungan berbisnis ya, hubungan keduniaan. Nah, man iku wong, wan utawi wong ya. Wa min ahlil kitab itu khobarnya, khobar muqaddam ya, mubtada muakhor. Jadi ada subjek predikat, predikat subjek itu biasa. Man utawi wong ing tamanhu. Nah, apabila lamun kang lamun diberi amanat, nah diberi kepercayaan atau kita ini kepada orang itu mempercayakan
hu ingman, ya. Mempercayakan apa? Bikin torin, dengan hal-hal yang berurusan dengan dunia, dengan baik kita ini hubungannya dengan urusan dunia yang banyak. Kintor itu bermakna bimalin kasirin, dengan harta yang banyak. Nah, kepada orang itu kita melakukan apa? Yu'addihi ilaika. Jadi orang yang sebagian dari orang Yahudi itu kalau dia diajak berbisnis, diajak hal-hal yang berhubungan dengan dipinjami. Sebetulnya ayat ini dia minjam uang, kita pinjami, kemudian diajak berkongsi atau berdagang bareng, ya itu gak ada larangan. Nah ini, jadi jangan dianggap kalau urusan bisnis, urusan dunia, orang Islam dengan non Muslim tidak ada tidak ada larangannya, boleh-boleh saja. Indonesia ekspor impor dengan Cina, nah termasuk dengan Israel, pernah heboh dulu zaman Gus Dur jadi presiden kan. Padahal Indonesia ini sebetulnya secara ekonomi dengan Yahudi itu sudah melakukan hubungan. Bahkan di bukunya Pak Harto itu, di dalam biografi Pak Harto dan LB Murdani, Indonesia itu pernah membeli senjata juga, peralatan pesawat hebat. Nah, rupanya itu di tengah laut itu bisa dicat beda. Dari sana rupanya ini masuk ke Indonesia menyesuaikan. Pernah itu. Jadi jangan dikira secara politik, secara diplomatik memang kita tidak punya hubungan dengan Israel itu. Tapi urusan dagang, urusan bisnis banyak. Dan dan kita tidak dilarang oleh Al-Quran, itu tidak dilarang. Makanya jadi tidak berhubungan, berurusan, berbisnis bareng-bareng itu gak ada larangan, karena diantara mereka pun yu'addihi ilaika, diantara mereka pun ada yang memenuhi janji dengan benar gitu loh. Kalau berkongsi, berbisnis, bahkan kadang-kadang itunya itu tingkat mobilitas bisnisnya, ya. Seperti sekarang ini kalau panjenengan ngelacak, ya, yang punya perusahaan-perusahaan transnasional itu yang banyak itu dari golongan yang termasuk Singapura. Singapura itu sampai ada buku, Singapura itu sebetulnya seolah-olah koyo Israelnya Asia Tenggara. Makanya berisnya jadi ilaika maring siro yu'addi. Jadi mereka itu man intamanhu itu yu'addihi, mereka mau menepati janjinya kepada kita ini, kepada panjenengan. Nah itu li amanatihi, karena kepercayaan mereka. Jadi mereka bisa dipercaya gitu loh. Contohnya di sini ada seorang Yahudi yang masuk Islam di kemudian, tetapi menjadi crucial maker, yang menjadi menjadi biang permasalahan karena nama ini dianggap Islamnya itu setengah-setengah. Ka Abdillah bin Salam koyoto salah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini pernah dipinjami lah bahasanya. Auda'ahu rajulun alfan wa mi'atai uqiyatin. Suatu ketika ada salah seorang sahabat semacam meminjami Abdullah bin Salam emas sebanyak 1.200 uqiyah. Apa nih dahaban emas? Uqiyah itu ya bahasa kita kan gram. Uqiyah itu salah satu jenis alat ukur timbangan yang bermodel emas di zaman itu.
Kalau kita kan emas ukurannya yang dikenal dengan gram, ya ons. Kalau internasional harganya ons. Itu 1 gram berapa Bu sekarang Mas? Ya tergantung berapa karat. Nah, yang 24 karat apa 18 karat apa 22 karat. Alhamdulillah. Sakarat katanya ya. Kalau sudah sakarat tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Pak ada itu nohoni, nekani, tepat waktu. Pak adaha ilaihi. Pak ada mangka nekan nohoni, memenuhi sesuai dengan perjanjiannya. Ha ing alpan wa mi'atai ukiyatin dahaban, itu haknya itu kembali ilaihi marang si rojul. Memang ada rojul ini banyak itunya, itu apa namanya penafsirannya. Itu ada yang mengatakan salah seorang sahabat yang kaya saat itu mencoba karena Abdullah bin Salam itu baru masuk Islam, dia pinjam emas. Asbabul wurud ayat ini asbabun nuzulnya itu. Nah, ternyata Abdul bin Salam memenuhi janjinya. Tetapi ada juga wa minhum lan iku setengah saking ahlul kitab man utawi wong ing tak manhu, ya. Ini sebaliknya, ini ada orang dari sebagian ahli kitab itu ketika orang itu diberi amanat, diajak atau minjam, di sini itu urusannya minjam uang. Bidinarin la yu'addihi ilaika. Jadi ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Sama saja ternyata. Nah, ini yang harus kita waspadai juga. Jadi kalau gak ulet betul, ini mereka itu pinter juga itu untuk membuat perjanjian. Ya, seperti masjid ini juga melakukan perjanjian dengan orang yang berwatak koyo Yahudi ini. Waduh, angelnya minta ampun, angelnya ada karakter. Jadi ini sebetulnya ayat ini juga harus kita kan jadikan pepeling, jadikan introspeksi. Ternyata kalau berhubungan masalah ekonomi ya juga selektif itu penting, selektif ya, supaya kita, makanya kan ada hadis kalau kita berbisnis, hadis ini dijadikan sarana syirkah kerjasama dalam berbisnis ya, ada macam-macam itu dalam fikih muamalah. Nah, ada yang itu anak salisus syarikaini malam yakhun, kata Gusti Allah itu dalam hadis qudsinya kepada Kanjeng Nabi, mengingatkan anak salisus syarikaini malam yakhun, saya ini yang ketiga dari orang yang melakukan kerjasama malam selama orang itu tidak saling khianat. Nah, artinya diberkahi kerjasama itu memang merupakan sebuah naluri ya, naluri dalam mencapai tujuan. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada ini enggak banyak, itunya sedikit ya. Ada sebagian dari orang Yahudi ketika orang itu melakukan transaksi dengan kita, dengan orang yang beriman, walaupun sedikit tetapi la yu'addihi ilaika. Si eman tadi, sawamin human ing tamanhu tadi, ternyata tidak mau nohoni, tidak mau menepati janjinya ya, walaupun hanya 1 dinar. Ilaika maring panjenengan. Karena apa? Li khianatihi, karena khianatnya si man in tamanhu itu ada. Jadi ayat ini juga harus kita jadikan pedoman. Boleh kita berbisnis dengan non muslim, jadi berbisnis dengan urusan dunia, urusan ma'isyah,
urusan penghidupan itu tidak ada larangan kerjasama dengan siapapun. Jadi tidak boleh ada, memang sebaiknya ada sebaiknya kalau bisa ya seiman, seagama. Tetapi banyak juga walaupun seagama, seiman, dablek juga banyak, dablek. Sampai katanya illa madum ta'alaihi qaima, sampai kecuali kalau kita ini ya tidak bosen, tidak ya apa selain bosen itu apa namanya, tidak ini apa namanya, tidak kapok ya, untuk nagih terus untuk mengingatkan terus, awakmu duwe utang aja lali lho yo. Nah itu terus diingatkan. Nah, itu. Maksudnya illa madumtu alaihi qaima, diingatkan terus selama dia belum mengembalikan kewajibannya. Jadi artinya ketika kita melakukan berbisnis, melakukan usaha bareng dengan non muslim, kalau dengan yang jujur ya enak. Nah, kalau dengan yang tidak jujur tetap kita harus saling mengingatkan. Nah, disitulah Islam mengajarkan kepada kita hal-hal yang berhubungan dengan transaksional, yaitu harus ada catat mencatatnya, sebagaimana yang sudah diajarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa Bu? Ayat 282. Nah, namun nun sewu, kalau ibu-ibu berbisnis harus seizin suaminya. Jadi kalau ibu-ibu berbisnis boleh, bertransaksi boleh, bersodakoh boleh, tapi sodakohnya istri harus seizin suami, walaupun harta istri sendiri ya. Apalagi harta untuk belanja, nah, jangan, itu bedanya di situ. Jadi walaupun sang istri ini memiliki kekayaan yang melimpah ruah, kemudian kalau dia bersodakoh umumnya ya harus minta izin kepada suaminya, dan suaminya juga boleh menerima sodakoh dari istrinya. Jadi contohnya kalau istrinya kaya, kemudian suaminya ini ya kerjanya ini ternyata di PHK, mantun di PHK orang dikai pesangon pisan, nah, kan berarti kan suaminya dalam kondisi ya maaf dek, ya opo dek belanjane ya gak apa-apa mas, aku sugih ya, itu boleh. Statusnya itu bukan napakoh, tetapi sodakoh istri kepada suami. Nah, kalau suami sekecil apapun berbelanja untuk keluarga itu kewajiban, namanya napakoh. Jadi boleh ibu-ibu sing sugih-sugih golek suami sing kere ya, biar dapat pahala sodakoh kepada suami. Sama dengan mas kawin, nanti di dalam surat An-Nisa kan, mas kawin juga begitu. Setelah diterima mas kawin itu dibalik meneh nang bojone, boleh nih lah kan, nanti dalam surat An-Nisa kan. Jadi boleh sakno, karena itu mas kawin jangan simbolik ya, makanya itu mas kawin itu harus berbentuk uang ya, emas umpamanya. Nah, konon kalau tradisi Banjar, ada tiang Banjar niki. Banjar. Nggih, wonten. Bu Nani nggih. Oh, sakit, Masya Allah. Nggih, kita doakan ya. Yang sakit ini ada juga putranya Ustadz Muhammad ya. Terus jamaah-jamaah sing sakit, monggo kita doakan rumin nggih. Allahumma isfi. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah.
Yes, mudah-mudahan Gusti Allah mari cepat kesembuhan. Memang walaupun sakit itu jangan disesali, Bu. Sakit itu merupakan indikator panjenengan diberi beda rasa. Kalau nggak sakit jenengan makan pecel selamanya nggak enak. Tapi karena sakit, oh pecel itu enak. Karena waktu sakit makan pecel nggak enak. Jadi sehat. Nah, gitu. Jadi kan makan itu kan pahit kalau waktu sakit. Makanya sakit itu kadang-kadang oleh Gusti Allah jangan ini. Ada juga sakit itu sebagai sarana untuk mengurangi siksa kita di akhir, di kubur. Jadi katakanlah sakit itu merupakan ini cicilan nerima sih. Jadi kalau ikhlas, makanya sakit jangan ngeresulo, Bu. Sakit jangan ngeresulo. Jadi gitu ya. Jadi orang Banjar itu kadang katanya maharnya mahal. Iya betul lah. Termasuk orang Bugis, ya. Orang Padang, ya. Waduh, tapi gak oleh-oleh. Nah orang Jawa itu maharnya cukup seperangkat alat sholat. Nah kalau alat sholatnya nanti sobek-sobek rusak-rusak gimana? Atau Al-Quran, ya kalau bisa ya ada uangnya, ya 500.000, apa 1 juta, ya apa 100.000. Kecuali memang dalam Islam ini istilah mahar itu relatif, tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Memang permaharan dalam Islam ini sebagai koreksi terhadap cara orang Quraisy, orang Arab dulu di dalam menikahkan putrinya. Ada kalanya orang Quraisy dulu itu menganggap menikahkan putri itu disetarakan sama seperti menjual anaknya, sehingga mempunyai tarif yang tinggi. Nah, oleh Islam direvisi, nggak benar itu. Mahar itu bukan kewajiban, hukumnya sunnah, tapi merupakan tanda ikatan cinta. Makanya Rasulullah mengingatkan walau khotama min hadidin. Nah, jadi kalau nggak punya apapun, ya walaupun cincin terbuat dari besi. Konon Sayyidina Ali maharnya kepada Sayyidina Fatimah itu bukan dengan harta yang melimpah, tetapi bahkan Rasulullah itu cukup dengan apa? Maos surat Al-Ikhlas 3 kali. Sayembaranya kan itu, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran dengan cepat, maka Sayyidina Fatimah akan menjadi istrinya. Wah, berlomba-lomba ambil Quran, baca Sayyidina Ali ternyata baca kulhu 3 kali. Ketika selesai 3 kali, lapor Rasul, saya sudah selesai maos Quran khatam. Kok cepet deh? Ya, karena dawuh panjenengan, jadi 1 kali membaca surat Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Kalau sampun rampung maos 3 kali, ya. Jadi ternyata urusan jodoh juga pakai siasah juga, ya. Ternyata akhirnya lolos. Oh, pinter. Nah, jadi sehingga ada yang mengatakan para ulama itu boleh mas kawin itu dengan maos ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi perlu, nah untuk urusan bisnis makanya boleh kalau urusan harta. Kemudian jadi 2, pertama maharnya dikembalikan lagi kepada suami, mas saya terima tanda cinta jenengan, tetapi karena panjenengan kondisi ekonominya kurang bagus, maka mahar ini panjenengan jadikan modal mawon, modal dodolan, es dawet es campur nasi pecel, kan lumayan, atau bakso. Jangan gengsi, ya. Saya berharap bapak-bapak mendidik anaknya jangan gengsi, anak itu untuk dilatih mendapatkan pendapatan yang halal. Dorong bakso, dorong. Jadi jangan melihat kalau tidak jadi pegawai negeri, tidak mau jadi pegawai BUMN,
tidak jadi pengusaha, oh berarti orang itu gagal di dalam, nggak boleh begitu. Sebab nahnu narjukuhum, pasti kita ini dapat apa dari, tetapi harus ada ikhtiar dalam berbisnis ini, dalam berusaha ini. Jadi tukang, jadi jangan meremehkan terhadap upaya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan panjenengan juga jangan gengsi suatu ketika mantunya umpamanya kok jualan bakso. Iya, kalau hanya 1 rombong, kalau dia punya 100 rombong kan jadi jeragan. Dan jualan es dawet, es campur, apalagi sekarang itu macam-macam kan, es buah. Nah, jangan gengsi ya. Sebab ukril, nah, ukril insya Allah gempil. Nah, kalau ukril mau ya. Saya juga di rumah istri jualan HNI, Bu, jadi agen stokis, apa stok HNI, halal mat ya, ada halal mat. Jadi jangan gengsi ya, supaya apa jadi sebab mengandalkan satu jalur saja sekarang ini sepertinya ya tuh, jadi gengsi Bu nggih. Nah, ibu kaya raya boleh membiayai hidup rumah tangga, tetapi akadnya bukan napakoh, tetapi statusnya sodako, termasuk ikut membiayai anak. Ya udah, jenengan karena gak punya anak itu tak sekolah no dewi, anak-anakku dewi, lahir soko aku dewi. Ya, tak biayai dewi. Hanya saja memang akhirnya karena model berumah tangga ala Indonesia, ala Nusantara ini berbeda dengan ala Timur Tengah, maka muncullah istilah gono gini. Harta yang didapat selama hasil pernikahan, baik yang didapat bareng-bareng maupun yang dapat itu dianggap harta gono gini. Nah, ulama Indonesia itu Bu yang pertama kali mencoba membuat norma gono gini itu Syekh Arsyad Al-Banjari. Enggak podo iki orang sama seperti Syekh Abdurrauf Asingkili, gurunya Syekh Arsyad Al-Banjari ini, dia memberi rekomendasi wanita Indonesia itu ora podo karo wanita-wanita makanya muncullah istilah kesetaraan gender. Jadi ulama yang pertama kali merekomendasikan wanita boleh jadi pemimpin justru ulama Indonesia. Jadi hebat-hebat. Nah, makanya bapak-bapak harus cermat. Di buku nikah itu, di akta nikah ada istilah taklik talak. Nggih. Ya, taklik talak. Supaya apa? Supaya ibu-ibu terlindungi hak-haknya dan kewajibannya ketika suami tidak menunaikan kewajiban secara baik, maka jatuhlah talak satu. Itu di akta, makanya ada istilah taklik talak. Nah, ini dalam rangka yaitu tadi melindungi siapa yang berkhianat dan siapa yang benar-benar jujur. Jadi kita ini sudah ada itu. Ini. Nah, kenapa? Mohon maaf ini. Kenapa ini Gusti Allah masih memberi contoh orang yang berperilaku jujur, perilaku setengah jujur, perilaku dalam berbisnis masih tetap orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi itu oleh Gusti Allah dijadikan prototipe orang yang bangkang dalam beragama, ya orang Yahudi Nasrani. Orang yang sukses di bidang kecerdasan, pengelolaan dunia, ya orang Yahudi. Nah, orang yang bisa diajak kerjasama, ada yang baik dan ada yang tidak baik, ya tetap masih orang Yahudi. Jadi ternyata kalau kita ngelacak gen manusia seluruh dunia, jadi ternyata DNA Yahudi itu sudah berkembang kemana saja. Mungkin diantara kita kalau dites mungkin DNA-nya ada yang masih ini. Jadi jangan ya itu.
memang secara diplomatik Indonesia masih tidak mau berhubungan dengan Israel sebagai simbol dari negara Yahudi karena dia menganiaya masyarakat Arab Palestina. Itu aja masalah. Dan itu hubungannya bukan agama, itu politik ya. Karena hubungannya dengan pendirian negara Palestina. Sampai sekarang kan belum. Nah, sebagai sama-sama, dan orang Palestina pun tidak semuanya Islam, Bu. Ada juga yang non Muslim. Istrinya Yasser Arafat itu non Muslim. Pernah dengar nggak istilah Yasser Arafat? Tokoh yang berjuang di Palestina. Jadi istrinya sama meninggal ya Yasser Arafat guys. Yasser Arafatnya mungkin tokoh Muslim Palestina, tapi istrinya ketika nikah, walaupun nikahnya sudah tua, Yasser Arafat nikahnya tua. Nah, terus jadi boleh, jadi kerjasama bisnis dengan non Muslim itu tidak adalah larangan, tetapi kita harus selektif memilih orang-orang yang jujur di dalam berbisnis. La tufarikuhu pamata faroktuhu angkarohu, Ka'ab bin Ashraf ini. Jadi memang karena dia ini termasuk orang yang tidak senang nepati janji, ada namanya dia Ka'ab bin Ashraf. Ini salah seorang Yahudi juga. Nah, ketika dia meminjam sesuatu kepada orang Quraisy, ya gak banyak, dinaron, 1 dinar saja. Ini kan gambaran saja ya tuh. Ternyata jadi di antara orang ahlul kitab itu ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Sama saja di kitab pun kan gitu. Jujur kacang hijau. Zalika utawi kono mengkono si tarkul ada tidak nohoni janji secara tepat bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Dia beranggapan kalau kita berekanan dengan orang-orang bodoh, wah ini kan sombongnya orang Yahudi kan begitu, kita tidak akan pernah ada siksa untuk kita ya. Jadi makanya jenengan contoh ada kan waktu zaman penjarahan tahun berapa? 98. Toko-toko Cina dijarah. Itu gak boleh, tetap gak boleh. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah itu kalau orang Islam merusak kimah benda orang non muslim yang dianggap berharga secara zolim, maka orang Islam wajib mengganti. Contohnya babi itu babi celeng ya. Bagi non muslim kan babi itu dianggap halal untuk mereka, artinya makan. Kemudian ada muslim ya membakar ya properti walaupun bentuknya babi, itu gak boleh itu, ya, itu melakukan kezoliman seperti itu gak boleh. Nah, kita wajib mengganti ya, kalau bahkan bisa dijadikan pidana ya, bisa dijadikan pidana. Jadi bukan hanya perdata, kalau perdata kan mengganti. Nah kalau dilaporkan merusak aset seseorang atau merampas aset seseorang itu bisa pidana, itunya itu ancamannya itu. Makanya kita harus hati-hati ya, walaupun non muslim ya, ketika hidup bersama dalam suatu wilayah kekuasaan yang berdaulat, makanya hak-haknya itu sama. Jadi hartanya, jiwanya dan kehormatannya wajib dilindungi oleh negara, dan negara wajib ya. Jadi contohnya kalau panjenengan wah gak apa-apa kita berzina, karena apa? Karena yang kita zinai itu umpamanya non muslim, gak boleh, tetap berdosa ya. Jangan dikira dengan non muslim kalau berzina tidak ada hukumannya. Kan pernah terjadi toh perkosaan dan perampasan hak, ini gak boleh. Nah
Jangan beranggapan seperti orang Yahudi seperti ini, bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Jadi seolah-olah kalau kita melakukan kezoliman terhadap orang yang beda agama, seolah-olah akan bebas dari siksa. Sabilun di sini damnya duso, ai ismun tegasnya duso. Laisa alain laisa ora ono alaina ing atase kita jarene wong-wong sebagian orang Yahudi sing dablek. Kalau kita berbisnis, kalau kita berhubungan, nah, mereka menganggap selain kelompok mereka tuh umayyin, orang-orang yang enggak pakai pinter. Nah, ini sindiran kepada orang Arab saat itu. Nah, itu sama juga sampai sekarang. Paling orang Islam ini gak pakai iso berbisnisnya ini. Oleh karena itu perlu diakali. Sedih Bu. Ya, kayak pengurus masjid ini ada yang ngakali. Yang itu yang nyewa pom bensin itu dableknya minta ampun itu. Makanya kita doakan mudah-mudahan dia sadar. Ya, itu dableknya itu, ya, itu minta ampun itu. Ya itu karena mungkin genetiknya genetik Yahudi. Ya, itu. Sehingga menganggap pengurus masjid, pengurus yayasan itu paling gak pakai iso, gak pakai pinter. Sehingga diakali terus, diakali. Nah, perlu saya omong ini supaya tidak ada fitnah. Jadi memang dableknya minta ampun itu yang nyewa pom itu. Ya mudah-mudahan aja cepat berakhir. Ya itu. Yaitu mungkin mereka beranggapan ala wong pengurus yayasan saja, wong kiai saja. Nah, kiai kan gak pakai iso bisnis. Nah, itu gak iso. Nah, li istihlalihim dulma man kholafa. Jadi sama saja Bu, kalau kita ini berbuat curang, berbuat aniaya, berbuat dolim kepada orang-orang rekanan bisnis kita, sekalipun mereka itu non muslim, ya gak boleh, gak boleh. Ngoten nggih. Wa yaquluna 'alallahil kadiba wa hum ya'lamun. Nah, mereka itu dengan melakukan perbuatan penipuan, dengan melakukan perbuatan penyepelean terhadap orang Islam, peremehan terhadap orang Islam, ya itu sebetulnya mereka ini sama dengan mereka melakukan kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wayaquluna Allahul kadziba, jadi melakukan kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal wahum ya'lamun, padahal mereka itu juga sama-sama tahu kalau melakukan hubungan muamalah sekalipun beda agama tetap harus dilakukan secara baik, secara benar. Jadi anahum kadzibu, jadi jangan sampai mereka itu adalah seperti orang-orang yang berbohong. Ngoten Bu nggih. Nah, monggo Pak kita teruskan minggu yang akan datang. Jadi ini ayat ini memberikan landasan kepada kita kalau urusan bisnis, urusan dunia dengan siapapun kita tidak boleh ada larangan. Sama seperti sekarang itu banyak pengusaha-pengusaha Cina itu minta label halal. Ya. Jadi jangan, karena apa? Karena kalau mereka memproduksi makanan dan minuman tidak mempunyai label halal sampai tahun 2024 akan terancam, usahanya akan mendapatkan sanksi, ya sanksi. Ya, karena kita sudah punya undang-undang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sedang digalakkan sekarang ini. Banyak yang non Muslim, ya kebetulan teman-teman di UIN itu ada yang mendampingi. Untuk bisa memproses bagaimana jadi kalau panjenengan ya banyak kan rumah makan yang kita sering makan ya, contohnya IBC itu yang punya bukan orang Islam Bu.
Saya sebut IBC aja karena IBC itu di mana-mana banyak. Ikan bakar Cianjur. Banyak kan di Surabaya itu, ada di Jemur, ada di dekatnya mana itu Gelora Pancasila, ada di Sidoarjo, ada lagi di mana tuh di Gresik. Sudah di Gresik ya, jejer dengan Pak Elan. Ya, bahkan Pak Elannya kalah. Itu non muslim itu nggak apa-apa kita makan di situ. Ya. Gak ada larangan. Kalau yang punya duit, gitu. Kalau yang nggak punya duit, ya cukup di kaki lima. Tapi nanti kaki lima pun akan disurvei supaya mereka juga betul-betul nyuci piringnya itu kadang-kadang membuat itu, iya toh. Monggo Pak, ada yang perlu kita komentari, monggo. Jadi urusan bisnis itu Pak, urusan keperdataan, urusan materi itu jatuhnya ke ahli waris. Nah, Daen punya utang, alhamdulillah. Jadi dalam fikih muamalah itu dijelaskan secara teknis bagaimana kita melakukan kongsi bisnis. Kedua, kemudian bagaimana kalau yang melakukan kerjasama itu meninggal dunia, jatuh kewajiban dan haknya kepada siapa. Nah, tapi itunya. Terus yang kedua, kalau terjadi pailit itu bangkrut, bagaimana? Ini ada solusi penyelesaiannya, ada norma-normanya yang harus diikuti. Makanya ketika kita melakukan transaksi apapun, mencatat itu menjadi kewajiban, Pak. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma tubuh. Makanya perjanjian kerjasama usaha, Ibu ya, jangan sepele, harus dinotariatkan. Nah ini satu, harus dinotariatkan. Walaupun dinotariatkan juga kadang-kadang masih ada celah-celah untuk saling, yaitu tadi contohnya seperti yayasan kerjasama dengan yang buka pom itu. Dinotariatkan, tapi celah-celah untuk ngapusinya itu ada dan terjadi. Ya itu. Makanya saya ini begitu 2021 dulu, semua perjanjian yang menempati lahan-lahan aset Gusti Allah wajib ada MOU-nya. Dari MOU boleh jadi ada PKS-nya. Ada PKB lah, perjanjian kerja bersama, harus tertulis. Ibu, nah banyak ibu-ibu tuh yang terjebak tuh arisan bersama, yang tidak ada norma payung hak dan kewajibannya, kan akhirnya menipu banyak. Oleh karena itu dalam urusan apapun terkait dengan urusan maisha, urusan bisnis harus tercatat satu. Nah yang kedua, orang harus track record. Nah, orang yang akan kerjasama lacak dulu, gimana kualifikasi tingkat jejak rekamnya itu. Jangan asal ada orang. Nah, itu jejak rekam itu penting, Pak. Ya, makanya kita mendidik orang itu menjadi kewajiban untuk bagaimana orang itu punya jejak rekam. Seperti pernah terjadi di kan ngakunya Joko
tahu-tahu sudah punya anak 4, kawin lagi, kena kasus kan, pernah heboh di koran kan tahun berapa itu, salah guru lagi, salah guru di Bandung ya. Bukan berarti orang Jawa Barat Pak, di Bandung. Jadi memang perlu ini. Jadi trik record, rekam jejak. Makanya mohon maaf itu kita ini kan sekarang, dan jangan terbuai dengan biasanya orang yang pintar bisnis itu biasanya, apalagi yang tahu jadi marketer. Jadi seorang marketing itu biasanya karena dia biasa hobi promosi ya, biasanya olah kata, olah ceritanya pinter, olah bujuknya pinter. Nah itu harus hati-hati juga. Karena ada ilmu promosi itu memang ada, yaitu Kettler sama siapa itu, Hermawan Kertajaya itu menulis buku tentang bagaimana kita kiat-kiat berpromosi, kiat-kiat dan marketing sebagai marketer. Nah, yang apa tuh marketer akhirat, nah, itu Pak. Jadi trik record. Nah yang ketiga, memang ada perlindungan hukum yang jelas ya. Kalau terjadi sengketa dibawa ke mana harus ngerti, apa bawa ke lembaga arbitrase atau dibawa kepada pengadilan perdata atau pengadilan masalah urusan dagang. Ngoten Pak Tresya itu memang berat itunya, apa namanya, makanya sulitnya orang Indonesia menjadi entrepreneur itu bukan mereka tidak bisa skill untuk melakukan usaha, tapi kadang-kadang tingkat kejujurannya. Sudah kaya kawin lagi, akhirnya usahanya bangkrut. Sudah bangkrut pola-pola ya kan. Nah itu banyak itu. Ngoten Pak nggih. Nah yang terakhir, memang kita ini ditakdirkan. Kalau orang yang beriman beneran, memang ditakdirkan tuh ada 2. Pertama, kalau ditakdirkan kaya, insya Allah loman. Ya. Ditakdirkan cuma biasanya kita ini ditakdir oleh Gusti Allah disayang, disayang. Kepuasan rasa dunyonya itu ditangguhkan di surga nanti, sehingga di dunianya biasanya tidak terlalu ya, yang penting cukup biasanya itu harus disyukuri. Dan ada nanti ayat itu akan ketemu dengan kita itu, mengapa orang yang beriman yang itu tuh kok biasanya sudah hanya 1-2 lah yang diuji. Sekian banyak sahabat Rasul yang diuji ekonominya cukup mapan itu kan siapa? Sayyidina Utsman, ya kan? Yang lain-lainnya itu kan serius saya ngoten Pak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auzubillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adi. Muhammad salatan tunjina biham jami' ahwal wal afat wa taqdila biha jami'al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal hawwin alfi saruna jatu wa nastali sab rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semua aku pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah